Stellar Transformations, episode 195. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di dalam ruang hampa yang berkabut, Qin Yu yang sedang bermeditasi dalam diam duduk bersila. Tangannya dengan cekatan berpindah dari satu segel tangan ke segel tangan lainnya dari 36 segel tangan yang berbeda, dengan mudah dan terlatih. Segel tangan ini termasuk dalam seni yang dikenal sebagai teknik penyempurnaan jiwa 3 dalam 9, sedangkan 36 segel tangan hanyalah 3 gerakan pertama, bagian dari tahap pertama tahap manusia dari seni penyempurnaan jiwa. Oleh karena itu, ruang spasial tempat dia berada bukanlah ruang biasa, melainkan ruang spasial yang diwujudkan oleh jiwanya. Ke-36 segel tangan tersebut masing-masing mengonsumsi sejumlah besar energi jiwa yang terus meningkat saat dibuat. Pada awalnya, Qin Yu mendapati bahwa segel tangan selanjutnya dalam seri ini sangat sulit dibentuk, tetapi sekarang dan selama proses meditasinya, ia dapat membentuknya dengan jauh lebih leluasa. Dan seperti latihan tanpa henti itu, Qin Yu berhasil menyelesaikan setiap dari 36 segel tangan. Dia merasa seluruh keberadaannya tenggelam dalam ruang yang nyaman dan menakjubkan itu, dan di sana perjalanan waktu tidak ada, sehingga waktu di luar mengalir tanpa henti. Sebuah suara lembut bergema di kedalaman ruang jiwa itu, membangunkan Qin Yu seperti disiram air dingin yang membekukan. Di dalam istana abadi Giok, sebuah patung bersila tiba-tiba bergerak. Mata patung itu terbuka. Di hadapan mata Qin Yu terbentang warna hijau giok yang familiar, warna khas istana Dewa Giok. Di telinganya terdengar suara gemericik air yang jernih dari air mancur di dekatnya. Suara-suara lembut namun penuh kecemasan yang sama terngiang di kepalanya. Tuan, situasinya mengerikan. Musuh telah menyerbu taman dengan maksud membantai kita. Suara-suara itu milik Suo Yan dan Zhang Yuan yang terdengar sangat gugup. Keduanya tidak terlalu mengkhawatirkan diri mereka sendiri, karena mereka bisa langsung kembali ke dunia lapisan pertama Atlas. Mereka lebih mengkhawatirkan guru mereka, Qin Yu. Mereka takut musuh telah membunuh Qin Yu di dalam ruang kultivasi tersembunyi. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Qin Yu sedang bermeditasi di dalam istana Dewa Giok. Hoh, musuh. Qin Yu mengerutkan kening mendengar ini, siapa yang berani menyerangnya saat ini? Dia segera memperluas kekuatan spiritual abadinya keluar dari istana abadi Giok untuk menyelidiki gangguan di kebun bambu. Sejak penyatuan jiwanya dengan air mata meteorit, jiwa dan kekuatan jiwanya telah mengalami transformasi yang luar biasa. Seperti kemampuannya untuk menggunakan teleportasi yang lebih hebat ketika berada di tahap abadi normal dan memiliki kemampuan deteksi pasif dan aktif jiwa yang sangat kuat. Musuh terdiri dari 5 orang. Yang terkuat berada di level 9 tahap keabadian emas. Sekilas pikirannya, ia dapat dengan jelas merasakan pengetahuan mendalam tentang kekuatan musuh. Kelima orang itu cukup kuat. Ia terkejut dengan informasi tersebut. Dalam sekejap itu, ia mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk meliputi seluruh taman dan neraka tempat taman itu berada, dan menutupi seluruh kota Liu Feng untuk menemukan muridnya, Liu Hansu, yang saat ini berada di aula utama markas klan Liu. Dia langsung mengambil keputusan. Pertama, Suo Yan, Zhang Yuan, tidak perlu lagi menghindari gelombang pedang itu. Kembalilah ke Atlas, di mana kalian akan aman. Tanpa ragu dan tanpa berpikir panjang, dia menarik Suo Yan dan Zhang Yuan kembali ke Atlas yang dihuni 10.000 binatang buas. Dengan perlindungan istana abadi Giok, dia tidak akan percaya bahwa kelima lawannya akan mampu menemukan dan menembus alat-alat dan perlindungan yang dipasang oleh Kaisar Niyang sendiri. Baiklah, pertama-tama, aku harus menghitung berapa lama aku menjalani sesi latihan tertutup kali ini. Setelah beberapa saat, matanya berbinar penuh kebijaksanaan. Selama latihan, rasanya hanya beberapa bulan atau tahun. Dalam sekejap mata, 1 dekade telah berlalu. Dia mengerutkan bibir. Oh, benar, tunggu dulu, 10 tahun, bukankah pemimpin klan Liu mengatakan, 10 tahun yang lalu, bahwa kontes untuk mengendalikan susunan teleportasi akan diadakan dalam 10 tahun lagi. Aku ingin tahu apakah itu sudah diadakan. Begitu memikirkannya, dia mengesampingkannya, itu bukan masalahnya dan bukan pula hal penting yang sedang dihadapinya.
Dengan hati-hati, dia mulai menyelidiki detail kemajuannya dalam sesi latihan terbarunya. Aku telah membuang waktu setidaknya setengah tahun. Dia menemukan bahwa dia telah berhasil mencapai tahap manusia lengkap dari teknik pemurnian jiwanya. 10 tahun yang lalu, jiwanya berada di tingkat 8 tahap abadi normal, dan setengah tahun yang lalu dia sudah berada di tingkat 1 tahap abadi emas, yang bukanlah hal yang mengejutkan. Hanya saja Qin Yu sepenuhnya tenggelam dalam alam sementara itu sehingga dia tidak menyadari bahwa jiwanya di tahap manusia telah tercapai, dan dia bisa saja memulai langkah selanjutnya, tahap bumi, dari seni pemurnian jiwanya. Merasa cukup senang dengan kemajuannya, senyum muncul di wajahnya. Jiwaku telah mencapai tahap abadi emas tingkat 1. Memurnikan 1 atau 2 Yuanying abadi emas tingkat 1 seharusnya tidak sulit sekarang. Dia yakin akan keberhasilannya dalam memurnikan Yuanying tersebut, namun dia belum mulai memurnikannya. Saat ini bukanlah waktu yang tepat baginya untuk mulai menyempurnakan kekuatannya, karena 5 ahli kuat yang datang untuk membunuhnya berada di luar. Jadi, jika dia tidak keluar dari persembunyian, kelima penyusup itu akan terus membuat kekacauan di sekitarnya, termasuk kota. Dengan pemikiran itu, Qin Yu tidak terlalu khawatir untuk menghadapi kelima penyusup tersebut. Boneka pedang abadi saya mungkin hanya seorang pendekar pedang emas tingkat 9, tetapi dia memegang dan menggunakan gaya pedang terkuat di seluruh alam abadi, gaya pedang pemecah langit, dan tubuhnya hampir tak terkalahkan. Hanya dengan mempertimbangkan ketangguhan dan pertahanan boneka itu saja, ia sudah cukup kuat untuk menghadapi serangan pendekar pedang mistik tingkat 1. Jika tidak menghabisi mereka semua, setidaknya saya tidak akan kalah. Tidak ada pendekar pedang abadi lain yang memiliki ketangguhan sebanding dengan boneka pedang itu, dan tidak ada pendekar pedang abadi lain yang memiliki kekuatan serangan seperti pengguna seni pedang tertinggi, pedang pemisah langit. Hanya dengan 2 faktor ini, boneka pedang Qin Yu setidaknya 1 tingkat lebih tinggi daripada pendekar pedang abadi dengan level yang sama. Dia tahu pertempuran itu tidak akan mudah. Kelima ahli di luar sana memiliki kekuatan puncak di tahap ini, aku tidak boleh lengah. Lebih baik aku mengendalikan boneka pedang itu sendiri daripada menggunakan pikiranku untuk mengendalikannya dari jarak jauh. Jiwanya dengan cepat terpisah dari tubuhnya. Saat jiwanya terbang, boneka pedang itu juga muncul di halaman istana abadi Giok, di mana jiwanya langsung memasuki boneka pedang tanpa ragu-ragu. Biasanya, mengendalikan peralatan berharga seseorang melibatkan penggunaan pikiran, tetapi pada kenyataannya, kontrol yang tepat atas peralatan tersebut menggunakan kekuatan jiwa, dan dengan peralatan yang dimiliki langsung oleh jiwa pemiliknya, kontrol menjadi paling akurat. Begitu jiwanya memasuki boneka itu, sebuah ide cemerlang terlintas di benaknya. Ia langsung memindahkan cincin es berkobar ke dalam boneka itu, lalu keluar dari rumah abadi Giok tersebut. Di udara di atas taman bambu, kelima penyerang itu masih melayang di 5 titik pusat utama sebuah bintang. Mereka adalah kelompok pembalas dendam Yudian yang terdiri dari 4 murid keturunan generasi ketiga aliran pedang Giok. Alih-alih wajah gembira karena telah melegakan diri dengan membantai semua orang di taman bambu, wajah mereka tampak serius namun agak kecewa. Orang yang bernama Feng Lian membuka mulutnya dan bertanya dengan lantang, "Tuan, tidak ada secercah energi kehidupan di kebun bambu di bawah. Apakah Anda menduga bahwa tamu kehormatan klan Liu juga telah terbunuh?" Yudian hanya mengerutkan kening tetapi tidak menjawab. Formasi pedang rantai 5 titik adalah formasi di mana kelima anggota berdiri di 5 titik sudut formasi, dengan tangan mereka membentuk segel tangan yang termasuk dalam gaya roh kekaisaran. Formasi ini hanya untuk menyingkirkan yang lemah atau gemuk di area yang luas dengan teknik area of effect. Meskipun gelombang pedang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi area luas yang dicakup oleh teknik ini, serangan tersebut dapat dengan mudah ditangkis oleh para immortal emas yang kuat. Siapa sangka formasi yang telah menyelesaikan segel tangan mereka itu tidak akan meninggalkan setitik pun kekuatan hidup di seluruh kebun bambu. Bahkan Lu Chao pun setuju dengan hal ini. "Guru, jika Anda mempertimbangkan ukuran dan lokasi planet bulan ember yang kecil ini, dan ukuran klan Liu, jelas bahwa kekuatan tamu kehormatan klan Liu sebanding dengan kekuatan total klan Liu. Saya rasa tamu kehormatan itu hanyalah seorang immortal biasa tingkat 9. Mungkin orang itu sudah mati akibat serangan formasi kita barusan." Bibir Lu Chao melengkung ke atas membentuk senyum. Jika tersangka, yang merupakan tamu kehormatan keluarga Liu,
hanyalah seorang immortal tingkat 9 biasa yang terbunuh dalam satu gerakan oleh formasi mereka, dan jika ini tersebar, mereka akan menjadi bahan tertawaan karena membunuh target yang begitu lemah secara berlebihan. Yudian merasa sedikit malu membawa 5 immortal emas tingkat lanjut, termasuk dirinya sendiri, untuk mengalahkan seorang immortal tingkat 9. Dia merenung sejenak lalu menatap Hang Yu. Keponakan bela diri, kekuatan jiwamu adalah yang terkuat di antara kita, bisakah kau memeriksa apakah masih ada manusia di kebun bambu ini? Tentu saja, paman yang gagah berani. Hang Yu segera menyebarkan kekuatan spiritualnya untuk menyapu setiap sudut dan celah taman bambu itu. Kekuatan spiritualnya bahkan menyapu setitik kerikil, yang merupakan istana abadi Giok. Sekalipun dia menyelidiki setiap aspek lingkungan sekitarnya, termasuk istana abadi Giok itu, bagaimana mungkin orang ini bisa menembus mantra ilusi dan pertahanan yang ditempatkan oleh Kaisar Ni yang sendiri di istana abadi Giok tersebut? Paman Marsial, aku baru saja menyapu seluruh taman dengan kekuatan spiritualku dan tidak menemukan satu orang pun. Sebelum Hang Yu menyelesaikan kalimatnya, ia tersedak dan batuk. Ekspresi terkejut menghiasi sosoknya yang sebelumnya acuh tak acuh, karena sesosok bayangan muncul dari balik beberapa tunas bambu yang masih berdiri tegak. Sosok itu menyerupai seorang pemuda yang mengenakan jubah hitam panjang yang menjuntai, dengan gagang pedang panjang terikat di punggungnya. Kelima penyusup itu seketika mengalihkan pandangan mereka ke pendatang baru ini. Pada saat itu juga, mereka semua memiliki satu pikiran, dia benar-benar seorang ahli. Mereka terkejut mendapati bahwa mereka bahkan tidak dapat merasakan sedikit pun kekuatan spiritual pendatang baru ini, jadi jawaban yang paling mungkin selanjutnya adalah bahwa pria ini jauh lebih kuat daripada mereka. Dengan sikap yang agung namun arogan, pendatang baru itu mengangkat kepalanya dan melirik tajam ke arah 5 penyusup yang melayang, dan dengan suara yang sama dinginnya, dia berkata, "Siapa kalian, dan mengapa kalian berani datang ke kebun bambu saya dan membuat kekacauan?" Pada saat itu, pemimpin dari kelima orang itu, Yudian, tidak dapat menahan rasa nyaman yang menyelimuti hatinya. Awalnya, dia berharap lawannya tidak lebih dari seorang immortal emas level 8, dan paling buruk seorang immortal emas level 9, tetapi bukan seseorang dengan kekuatan yang lebih besar dari mereka. Yudian hanya bisa menjawab dengan nada yang lebih ringan daripada nada menantangnya sebelumnya. "Namaku Yudian, Guru Yan Gao. Dan siapa kau? Apa hubunganmu dengan Qin Yu?" Keempat orang lainnya mungkin sedikit ragu di hadapan lawan seperti itu, tetapi Yudian adalah bawahan di bawah kepemimpinan Kaisar Yu. Apa yang bisa dia takuti? Bahkan di hadapan para ahli dan kekuatan puncak lainnya di alam abadi, mengalahkan beberapa orang tidak masalah, tetapi dia tidak akan diizinkan untuk kehilangan muka di hadapan penguasanya, Kaisar Yu. Guru bela diri Yan Gao. Semuanya menjadi masuk akal sekarang. Qin Yu sedikit terkejut bahwa mereka dapat dengan mudah langsung menentukan lokasi dan hubungan antara dirinya dan si pembunuh. Tanpa sepengetahuannya, pihak lain tidak sepenuhnya yakin bahwa dialah pelakunya. "Siapa aku?" katamu. "Biasanya, kau tidak berhak tahu, namun kau ingin tahu tentang hubunganku dengan Qin Yu." Senyum licik muncul di wajah pria itu. "Akan kukatakan, aku adalah paman bela diri Qin Yu. Saat ini ia berada di dalam tubuh boneka pedang abadinya. Jika utusan dari alam fana ada di sini, mereka akan langsung mengenali pendekar pedang abadi yang aneh dan menyendiri ini. Dia adalah Lan Feng, paman bela diri." Sebuah pemahaman terlintas di mata Yudian yang melayang, yang seketika mendapat pencerahan tentang situasi yang sedang terjadi. Tamu kehormatan klan Liu adalah Qin Yu, yang kekuatannya lemah, tetapi untuk dapat membunuh Yan Gao, pembunuhnya pastilah paman bela diri ini atas permintaan Qin Yu. Tanpa bertele-tele, Yudian menatap tajam pria di bawahnya. "Jadi, kau yang membunuh Yan Gao?" "Ya, lalu kenapa? Memangnya kenapa?" jawab pria itu dengan nada meremehkan dan condescending. "Dan apa yang akan kalian lakukan?" Ekspresi wajah pria itu menunjukkan betapa jijiknya dia saat menatap kelima penyusup itu. Ekspresi kelima orang itu berubah menjadi jelek dan mengancam. Di depan 5 immortal emas yang perkasa, pria itu berani menginjak-injak wajah mereka. Meskipun Yudian adalah seorang pendendam, dia bukanlah orang yang gegabah. "Hoh, dan apakah kau seorang ahli tahap immortal mistik? Jika ya, maka kau pasti seangkatan dengan guruku, dan hanya dengan begitu kau bisa menunjukkan penghinaan seperti itu kepada kami."
Tetapi jika kau hanya seorang peniru, menginjak-injak wajah kami dan menghina kami dengan cara yang kasar, setidaknya kami perlu memberimu sedikit balasan setimpal. Suara Yu Dian lembut tetapi ada ketegasan dalam nadanya. Oh, tahap abadi mistik. Desah, aku memang begitu, hanya selangkah lagi dari tahap itu. Qin Yu tertawa riang, tidak perlu bertele-tele lagi, izinkan aku memberitahu kalian semua. Aku hanyalah orang biasa di tingkat 9 tahap abadi emas, tapi apakah aku takut pada kalian? Haha, Qin Yu memandang orang-orang ini seolah-olah mereka adalah sekelompok badut di depan matanya, jadi dia bercanda tentang mereka. Wajah Yu Dian berkedut karena amarah yang memuncak. Namun itu tidak menghentikan Qin Yu untuk melanjutkan monolognya. Dia menoleh untuk melirik tunas bambu yang berserakan di sekitarnya, dan berkata dengan gerakan tangan yang dramatis, "Ah, kebun bambu kesayanganku, aku telah hidup di antara kalian selama hampir 1 dekade. Kepada semua tanaman hijau dan rumpun bambu yang tinggi, aku merasa sedikit sedih melihat keadaan kalian saat ini yang menyedihkan, itu membuatku berlinang air mata. Dan celakalah para pelayan perempuanku dan para pelayan cantikku." Dia memutar tubuhnya dan melambaikan tangannya seperti konduktor di depan sisa-sisa berdarah para pelayannya. "Karena kalian tidak mau bertindak duluan, aku harus membalas dendam atas rekan-rekanku yang gugur di kebun bambuku. Untuk setiap tanaman yang sangat kusayangi, aku harus menuai nyawa kalian atas tindakan licik kalian. Sekaranglah waktunya." Sebuah kalimat singkat dari Yu Dian, melalui transfer suara, bergema di benak Hang Yu, Feng Lian, Hang Feng, dan Lu Chao, diikuti dengan keputusan cepat, "Kerahkan semua kekuatan. Gunakan jurus pamungkas kita sekarang." Dengan Hang Yu, Immortal Emas tingkat 9, sebagai pemimpin formasi dan 4 pendukung, setiap Immortal menyatukan tangan mereka melalui serangkaian segel tangan. Cahaya keemasan memancar keluar dari tubuh mereka, sementara pedang mereka melayang bebas dari sarungnya dan melayang di atas kepala mereka, mengarah ke dalam. Qin Yu menyipitkan matanya untuk menghindari cahaya menyilaukan dari kelima lawannya itu. Di tengah cahaya yang menyilaukan namun dingin dan keras ini, Qin Yu menyeringai seperti iblis. Wah, mereka datang ke sini dan langsung menggunakan teknik yang begitu kejam dan ganas. Tanpa kehilangan sedikit pun senyum gelapnya, dia melayang di udara dan mendaki ke atas, seolah berjalan di tangga surgawi, dengan langkah santai, sepenuhnya tenang saat menghadapi seni mistik terkuat lawannya. Qin Yu menaiki tangga surgawi di bawah pengawasan ketat kelima penyerang. Melihat keberanian, kesombongan, dan ekspresi acuh tak acuh Qin Yu, mereka tertawa dan mencemooh dalam hati karena mereka tahu serangan mereka sangat dahsyat. Formasi pedang rantai 5.5, hancurkan. Rip, BOOM. Ruang di depan kelima orang itu bergemuruh seperti guntur surgawi. 5 aliran emas keluar dari mulut mereka dan masuk ke pedang abadi masing-masing, yang melayang di atas kepala mereka. Qin Yu merasakan kata itu menyala seperti suar magnesium yang menyala, kilatan petir yang tajam menyambar dunia di bawahnya, yang kemudian bergabung untuk menyerang Qin Yu. Jika ada kaisar abadi yang hadir, mereka akan menyadari bahwa kilatan petir ini sebenarnya adalah pedang panjang yang sangat besar. Qin Yu mendongak menatap kilat yang turun, seolah mengagumi keindahannya saat membelah udara. Di bawah cahaya dan panas yang sangat menyengat dari sambaran petir yang datang, Qin Yu berdiri di udara tanpa bergerak menyaksikan pemandangan itu. KABOOMM, HONGG, HONGG. Suara dentuman dan ledakan dahsyat terdengar, diikuti oleh gelombang kejut udara yang beresonansi dan menghantam bangunan-bangunan yang berdiri di sekitarnya. Dengan Qin Yu sebagai pusat gempa, kawah dengan radius 1 km terbentuk akibat dampak ledakan sambaran petir yang turun. Segala sesuatu di dalam kawah itu hancur berkeping-keping, bangunan, pohon, dan bebatuan berubah menjadi bubuk halus. Apa yang sebelumnya merupakan neraka berdarah seketika berubah menjadi reruntuhan tak bernyawa, di mana tanahnya bersih tanpa setetes pun darah. Dalam sekejap, dunia di dalam taman bambu itu berubah menjadi pemandangan baru. Tindakan paman bela diri ini benar-benar membingungkan kelima penyerang, bahkan Yu Dian yang pendiam pun merasa heran. Mengapa paman bela diri ini tidak melawan atau menghindari serangan itu? Setelah debu halus dari segala sesuatu mereda, sebuah siluet muncul di hadapan mereka. Siluet itu menyerupai seseorang yang mereka kenal.
Paman yang jago bela diri itu telah muncul di depan mata mereka. Kau, Yudian dan yang lainnya benar-benar bingung dan ternganga melihat kemunculan Qin Yu. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin seorang immortal emas level 9 yang diserang langsung oleh teknik pamungkasnya bisa selamat dari serangan itu? Bahkan Master Aliran Pedang Giok, Yu Qingzi, akan berusaha menghindari serangan itu dengan putus asa, seolah-olah nyawanya bergantung padanya. Qin Yu menyeringai licik kepada kelima orang bodoh itu. Teknik formasi pedang itu memang cukup ampuh, tapi masih jauh dari melukaiku. Nah, serangan itu giliran kalian, sekarang giliran saya. Dia menggerakkan tangannya dan menggenggam pedang panjang di belakang punggungnya, tepat saat kelima orang itu tersadar dari keadaan linglung mereka. Namun, sudah terlambat. Melarikan diri hanyalah mimpi. Cahaya dingin yang mematikan melesat melalui mata Qin Yu. Jurus pedang pemecah langit. Gerakan ke-8. Omni Slash. Menghunus pedang. Dengan pedang abadi mengarah ke langit, 8 gelombang pedang tipis yang membelah langit melesat ke segala arah. 6 di antaranya menyatu menjadi 3 gelombang pedang yang sangat kuat dan semuanya menuju ke arah kepala kelima orang bodoh itu. Gelombang-gelombang itu mungkin tampak bergerak perlahan, tetapi targetnya bahkan tidak menggerakkan otot sedikit pun sebelum gelombang-gelombang itu tiba. 3 gelombang gabungan itu tiba di wajah Yudian, Heng Feng, dan Feng Lian, sedangkan 2 gelombang yang lebih lemah tiba di wajah para immortal emas tingkat 7 dan 9 yang tersisa, Lu Chao dan Heng Yu.